Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Valentino Kristomanana dari tingkat 3B akan mempresentasikan materi etika profesi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Saya akan memulai dari pertemuan pertama, yaitu kebutuhan pokok dan tujuan hidup manusia. Kebutuhan yang beragam dari setiap manusia yang masih menjadi dasar pokok adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder untuk kehidupannya. Nah, kebutuhan primer dapat diartikan sebagai aspek dasar untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Contoh, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan atau tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder sifatnya sebagai tambahan titik wajib dipenuhi jika kebutuhan primer tadi sudah dapat terpenuhi. Contohnya seperti membuat rumah akan nyaman dengan berbagai furnitur ataupun hiasan lainnya. Kebutuhan tersier, kebutuhan jenis ini sifatnya tidak wajib dipenuhi dan hanya berupa tambahan saja. Kebutuhan tersier juga lebih banyak dikenal sebagai kebutuhan akan hal mewah seperti mobil, perhiasan, ataupun rumah mewah. Kebutuhan pokok manusia seperti pangan. Tanpa pangan manusia tidak akan mampu melakukan aktivitas. Jika berlangsung lama akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan, bahkan mengancam kematian. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha penciptaan atau penambah kebahagiaan hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contoh, kebutuhan sekunder yakni pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yang pertama dan utama. Pangan dapat diperoleh dengan mengelola dari sumber hewani maupun nabati. Sedangkan sandang memiliki pengertian bahwa pakaian. Jadi pakaian termasuk dalam kebutuhan primer manusia. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari lingkungan luar. Sedangkan papan identik dengan rumah atau tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal berfungsi sebagai tempat pelindung dan tempat beraktivitas. Papan menjadi kebutuhan primer, meski statusnya sebagai milik sendiri atau menyewa dari pihak lain. Topik berikut adalah tujuan hidup manusia. Apa yang dimaksud dengan tujuan manusia? Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Sedangkan tujuan hidup menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara agar kehidupan yang kita jalani menjadi sangat berarti? Yang pertama, menciptakan sesuatu contoh. Kita bisa menulis, menggambar, melukis, memainkan musik, atau membuat karya lain yang membuat diri kita menjadi bangga karena akan selalu dikenang oleh orang lain. Yang kedua, berhubungan dengan orang-orang di sekitar. Contoh, kehidupan kita akan menjadi sangat berarti ketika kita hidup bersama orang-orang terkasih yang kita cintai dengan sepenuh hati, mereka tersenyum, tertawa, dan lainnya. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Contohnya, kita akan merasa semakin bahagia dengan kehidupan kita ketika kita merasa bahwa kehadiran kita di dunia benar-benar memberi manfaat bagi orang lain. Kita ada dalam pertemuan kedua, yaitu topiknya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ada 3 istilah yang sering kita gunakan ketika berbicara tentang perilaku manusia, khususnya sebagai makhluk sosial, yaitu etika, moral, dan akhlak. Ketiga istilah ini seringkali tidak mudah dibedakan karena memang ketiganya bersumber dari bahasa yang berbeda. Pusat dari normal adalah kalbu atau hati,
Hati dapat mengaktifkan nilai-nilai yang paling dalam, mengubah sesuatu yang dipikirkan menjadi sesuatu yang dijalani. Hati juga sebagai sumber keberanian dan semangat, integritas, dan komitmen. Hati sumber lainnya, kehendak dalam istilah kuat, yang dari situlah muncul perilaku sebagai perwujudan nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, etika, perilaku. Ibaratnya ajaran moral merupakan pertunjukan bagaimana kita harus bertindak, sedangkan etika adalah bagaimana memberi perilaku terhadap tindakan itu. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Kata moral juga sering disinonimkan dengan etika yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani kuno yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Pengertian moral menurut para ahli. Yang pertama adalah Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, moral adalah perang watak, tabiat yang menetapkan kuat dalam jiwa manusia yang merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Menurut Helden dan Richard, moral adalah suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak punya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Menurut Baron, moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang berbicara salah satu benar. Kita ada dalam pertemuan ketiga, yaitu kepribadian dan pergaulan. Sifat-sifat kepribadian yaitu karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seseorang adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Kedua, sifat kepribadian menjadi suatu hal yang mendapat perhatian cukup besar karena para peneliti lama meyakini bahwa sifat-sifat kepribadian dapat membantu proses seleksi karyawan, menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu, dan mandu keputusan pangan. Sikap kepribadian adalah integritas sikap warisan maupun yang didapat dari lingkungan sehingga menimbulkan kesan pada orang lain. Kepribadian menurut pengertian sehari-hari menunjukkan pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lainnya. Kepribadian menurut psikologi, George Kelly memandang kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam pengertian pengalaman hidupnya. Menurut Gordon Allport, merumuskan kepribadian sebagai suatu yang dapat dalam diri manusia, yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sigmund Freud, memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yakni ID, ego, dan superego. Kerapian dalam your inner self, kejujuran, kerahasiaan, kehandalan, kesigapan, penalaran, tegang rasa, keterampilan, penyesuaian diri, ketenangan, kesopanan. Kepribadian dan etika. Dalam bahasa Inggris, istilah kepribadian adalah personality. Istilah ini berasal dari kata bahasa Latin persona, yang berarti topeng, perlengkapan yang
selalu dipakai dalam pentas drama Yunani kuno. Menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suku organisasi. Kita dalam pertemuan keempat yang topiknya adalah hak dan kewajiban manusia. Hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 1 ayat 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Pasal 1 ayat 2, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap perbatasan, pelecehan, atau pengalihan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, dan kelompok golongan, status sosial, suatu ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau pengurangan hak asasi manusia. Proses pembentukan perilaku yang pertama adalah persepsi, sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Yang berikut adalah motivasi. Diartikan sebagai dorongan untuk bertindak mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Proses pembentukan perilaku. Demikian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.